Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dengan video pembelajaran PAI. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang munakahat atau pernikahan dalam ajaran Islam. Topik tentang munakahat ini karena cukup banyak ya materinya, maka insya Allah nanti kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama atau bagian pertama nanti terkait dengan dalil, hukum, tujuan, dan rukun nikah. Sedangkan pada video yang kedua nanti kita akan membahas tentang kewajiban suami istri, tentang mahram, kemudian talak, rujuk, dan hikmah pernikahan, serta peraturan perundangan tentang pernikahan yang berlaku di Indonesia. Baik, para siswa sekalian, pada topik munakahat ini, standar kompetensi yang harus kalian miliki adalah kalian harus mampu untuk memahami tentang bagaimana hukum keluarga dalam ajaran Islam. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah setelah pembelajaran ini kalian mampu menjelaskan ketentuan hukum pernikahan dalam Islam, menjelaskan hikmah perkawinan atau pernikahan, dan menjelaskan ketentuan pernikahan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini dalil dari pernikahan. Ada 3 dalil. Yang pertama Quran Surah Az-Zariyat ayat 49. Kemudian Surah Ar-Rum ayat 21. Ayat ini sangat terkenal ya. Setiap saat bisa kalian lihat. Biasanya di setiap undangan pernikahan itu selalu dicantumkan ayat ini. Di situ Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ar-Rum ayat 21. Di sini kita bisa menemukan beberapa poin ya terkait dengan pernikahan. Nanti untuk penjabarannya ada di bagian selanjutnya. Kemudian ayat yang ketiga, ini surah An-Nisa ayat yang ketiga. Nah, kita ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Jadi kita lihat bagaimana definisi dari pernikahan secara syar'i. Ya. Jadi nikah secara syar'i itu artinya suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan seksual antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam Ar-Rum ayat 21 itu diistilahkan sakinah, mawadah, warahmah. Bagaimana hukum pernikahan? Nah, pada hukum pernikahan ini meliputi 4, yaitu sunnah, wajib, makruh, dan haram. Jadi pada dasarnya pernikahan itu hukumnya sunnah. Nah, kemudian nanti bisa berubah menjadi wajib tergantung pada situasi dan kondisi. Kemudian makruh dan haram juga. Jadi ini uniknya pernikahan. Jadi hukumnya itu bukan hanya 1, tetapi bisa 4 macam. Tapi pada dasarnya adalah sunnah. Baik,
Silakan nanti untuk definisi lebih rinci boleh kalian lihat. Selanjutnya ini dua buah hadis terkait dengan pernikahan dari Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, nah ini tujuan pernikahan. Nah, tentu setiap perbuatan dalam ajaran Islam itu memiliki tujuan. Nah, pernikahan itu meliputi 5 tujuan. Yang pertama, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, memperoleh ketenangan hidup. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah. Yang keempat, memperoleh keturunan yang sah. Dan yang kelima adalah mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat, atau keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Selanjutnya, apa saja rukunnya? Nah ini ada 5. Yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali nikah, yang keempat saksi, 2 orang saksi laki-laki, dan yang kelima adalah ijab dan qabul. Jadi ini harus ada kelima rukun ini dalam prosesi akad nikah. Berikutnya, nah ini penjelasan dan rincian dari rukun-rukun tersebut. Ada calon suami syaratnya, kemudian calon istri syarat-syaratnya, ada wali nikah, syaratnya apa saja, kemudian macamnya ini wali nikah, ada 2 yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab itu adalah wali nikah yang ada pertalian darah dengan pengantin. Wali hakim adalah petugas dari negara, dalam hal ini adalah KUA. Silahkan nanti dibaca lebih lanjut. Kemudian saksi. Nah, saksi juga tidak sembarangan ya, ada syarat-syarat tertentu ketika dia menjadi saksi. Dan yang kelima adalah ijab qabul. Ijab itu adalah kalimat yang diucapkan oleh wali ya, wali dari, tentunya ini adalah dari pihak pengantin wanita sebagai bentuk penyerahan kepada laki-laki, sedangkan qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Kalimat ijab dan qabul. Nah, ini contohnya ada di sini, nanti silahkan bisa dibaca lebih lanjut. Selanjutnya kewajiban suami dan kewajiban istri ya. Sesungguhnya kewajiban suami itu adalah hak istri. Kewajiban istri adalah hak suami. Nah ini ya, jadi ini menarik ya. Jadi antara suami dan istri juga harus punya tanggung jawab masing-masing. Bentuk pertanggungjawabannya adalah dengan melaksanakan kewajibannya masing-masing dan menerima haknya masing-masing. Ya, ada banyak ya, ada nafkah lahir batin, membimbing dan lain sebagainya. Kemudian yang istri juga taat kepada suami, memelihara diri dan keluarga, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca. Ini, jadi itulah hal-hal yang terkait dengan pernikahan pada bagian yang pertama ini. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pernikahan itu adalah sebagai jalan ya, sebagai jalan bagi kita orang Islam agar bisa menjalani kehidupan itu secara normal ya, sebab manusia itu berbeda dengan binatang. Manusia itu yang punya etika, punya aturan. Nah, maka Allah kemudian menjadikan yang pernikahan ini sebagai jalan agar kita bisa mencapai segala macam tujuannya itu dengan baik. Nah, baik para siswa sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal pengetahuan ya bagi kalian semua, sehingga nanti ke depan setelah masuk dalam dunia orang dewasa, terjun di masyarakat, bisa menjadi bekal dalam memilih pasangan dengan baik sesuai dengan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu barangkali materi pertama pada bab munakahat. Kita akhiri dulu dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.